Muslim Uighur bertransformasi, ada masjid jadi toilet umum dan spanduk Partai Komunis baik. Di wilayah etnis Muslim Uighur di daerah otonomi Xinjiang, Barat Laut Cina, kesan militeristik pemerintah Tiongkok sudah menghilang. Di Kashgar, kota jalur sutra kuno misalnya, tidak ada lagi kawat berduri yang pernah melilit gedung-gedung publik. Pun seragam sekolah menengah dalam kamuflase militer juga tidak terlihat lagi. Pengangkut personil lapis baja bergemuruh di sekitar tanah air etnis Uighur. Hilang sudah banyak kamera pengintai yang pernah melotot ke arah warga. Bagai mata burung elang dari tiang di atas kepala dan raungan sirine abadi yang menakutkan. Remaja laki-laki Uighur yang dulu merupakan pemandangan langka sekarang ini kerap terlihat menggoda gadis-gadis sambil memainkan musik dansa di arena sepatu roda. 4 tahun setelah Beijing melancarkan tindakan keras dan brutal yang menyapu hingga 1 juta atau lebih orang Uighur dan sebagian besar minoritas muslim lainnya ke kem-kem penahanan dan penjara. Kini kendali atas Xinjiang telah memasuki era baru. Pihak berwenang Cina telah mengurangi banyak aspek yang paling kejam sebagaimana pernah terlihat dari pemberlakuan negara polisi berteknologi tinggi di kawasan itu. Kepanikan yang pernah mencengkeram wilayah itu beberapa tahun yang lalu telah mereda secara signifikan dan suasana normal mulai muncul. Tapi tidak ada keraguan tentang siapa yang memerintah dan bukti teror 4 tahun terakhir masih terlihat di mana-mana. Itu terlihat di kota-kota wilayah Xinjiang di mana banyak pusat bersejarah telah dibuldoser dan lantunan adzan tidak lagi dikumandangkan. Juga terlihat di Kashgar, di mana satu masjid telah diubah menjadi kafe dan sebagian lainnya diubah menjadi toilet turis. Itu terlihat jauh di pedesaan di mana pejabat Cina dari suku Han menjalankan pemerintahan desa. Dan bukti itu terlihat pula dalam ketakutan yang selalu ada. Sebagian sinar mata seorang penjual sepeda yang terbelalak kaget saat mengetahui bahwa saya adalah orang asing. Dia mengambil teleponnya dan mulai menghubungi polisi. Seorang kasir toko serba ada mengobrol santai tentang penurunan omset penjualan. Kemudian dikunjungi oleh seorang pria yang membuntuti saya. Ketika saya hampir lagi dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, malah membuat gerakan resleting di mulutnya, mendorong melewati kami dan berlari keluar dari toko. Pada satu titik saya dibuntuti oleh konvoi selusin mobil. Prosesi yang menakutkan melalui jalan-jalan di Aksu yang sunyi pada pukul 4 pagi. Setiap kali saya mencoba mengobrol dengan seseorang, para pengawal akan mendekat berusaha keras untuk mendengar setiap kata. Sulit untuk mengetahui mengapa pihak berwenang Cina telah beralih ke metode yang lebih halus untuk mengendalikan wilayah tersebut. Mungkin kritik pedas dari Barat bersama dengan hukuman sanksi politik dan komersial telah mendorong pihak berwenang untuk melakukan cara yang lebih ringan, atau mungkin hanya karena Cina menilainya telah cukup jauh dalam tujuannya untuk menaklukkan Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya mengendurkan cengkeramannya. Aktivis Uighur di luar negeri menuduh pemerintah Cina melakukan genosida, menunjuk pada penurunan angka kelahiran dan penahanan massal. Pihak berwenang menyatakan bahwa tujuan mereka bukan untuk menghilangkan Uighur, tetapi untuk mengintegrasikan mereka bahwa tindakan keras diperlukan untuk mengekang ekstremisme. Terlepas dari niatannya, satu hal yang jelas, banyak praktek yang menjadikan budaya Uighur sebagai makhluk hidup. Pertemuan yang riuh, kebiasaan Islam yang ketat, perdebatan sengit telah dibatasi atau dilarang. Sebagai gantinya, pihak berwenang telah membuat versi yang disterilkan yang siap untuk komersialisasi. Pejabat di Xinjiang membawa saya dalam tur ke Grand Bazaar di pusat kota Urumqi yang telah dibangun kembali untuk turis seperti banyak kota lainnya di Xinjiang. Di sini ada pria Uighur berjenggot plastik raksasa dan instrumen Uighur plastik raksasa. Sebuah museum terdekat untuk kerotinan tradisional menjual gantungan kuncinan plastik kecil, topi Uighur dan magnet kulkas. Kerumunan orang Cina Han terlihat mengambil foto selfie. James Leibot, seorang sarjana terkemuka kebijakan etnis Xinjiang, menyebut sebagai
museumifikasi budaya Uighur. Pejabat Cina menyebutnya sebagai kemajuan. Cina telah lama berjuang untuk mengintegrasikan Uighur, kelompok muslim historis 13 juta orang dengan ikatan bahasa etnis dan budaya yang dekat dengan Turki. Sejak Partai Komunis yang menguasai Xinjiang pada 1949, para pemimpin Beijing telah memperdebatkan apakah tindakan yang lebih ketat atau lebih lunak, lebih efektif dalam menyerap wilayah yang luas setengah ukuran India. Selama beberapa dekade, kebijakan Xinjiang berayun bolak-balik. Bahkan ketika Cina memberikan manfaat khusus kepada minoritas seperti memperkejakan kuota, poin ekstra pada ujian masuk. Langit-langit kaca, rasisme, dan pembatasan agama telah membuat isolasi membuat marah banyak orang Uighur. Semakin keras pemerintah Cina berusaha mengendalikan orang-orang Uighur, maka semakin banyak pula yang dengan keras kepala berpegang teguh pada identitas mereka. Beberapa menggunakan kekerasan, melakukan pemboman, penusukan, melawan negara yang mereka yakini tidak akan pernah memberi mereka rasa hormat yang tulus. Ratusan warga sipil tidak berdosa baik Han, Cina, dan Uighur tewas dalam serangan yang semakin mematikan. Perdebatan berakhir segera setelah Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada 2012. Negara memilih asimilasi paksa, menahan ribuan orang Uighur dan minoritas lainnya tanpa pandang bulu dan mencap mereka sebagai tersangka teroris. Hari ini banyak pos pemeriksaan dan kantor polisi hilang. Pengeboman telah berhenti tetapi perbedaan ras tetap jelas. Uighur hidup terperangkap dalam sistem tidak kasat mata yang membatasi setiap gerakan mereka. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang mendapatkan paspor dan di pesawat ke dan dari Xinjiang. Sebagian besar penumpang berasal dari mayoritas Cina Han. Semakin keras pemerintah Cina berusaha mengendalikan orang-orang Uighur, maka semakin banyak pula yang dengan keras kepala berpegang teguh pada identitas mereka. Beberapa menggunakan kekerasan, melakukan pemboman, penusukan, melawan negara yang mereka yakini tidak akan pernah memberi mereka rasa hormat yang tulus. Ratusan warga sipil tidak berdosa baik Han, Cina, dan Uighur tewas dalam serangan yang semakin mematikan. Perdebatan berakhir segera setelah Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada 2012. Negara memilih asimilasi paksa, menahan ribuan orang Uighur dan minoritas lainnya tanpa pandang bulu dan mencap mereka sebagai tersangka teroris. Hari ini banyak pos pemeriksaan dan kantor polisi hilang. Pengeboman telah berhenti tetapi perbedaan ras tetap jelas. Uighur hidup terperangkap dalam sistem tidak kasat mata yang membatasi setiap gerakan mereka. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang mendapatkan paspor dan di pesawat ke dan dari Xinjiang. Sebagian besar penumpang berasal dari mayoritas Cina Han.